Pengertian dan dasar hukum kebebasan beragama dan berpikir. Pengertian umum terlebih dahulu. Kebebasan beragama dan berkepercayaan merupakan hak asasi yang melekat pada setiap individu untuk memilih dan menganut agama atau kepercayaan tertentu, menjalankan ajaran agama atau kepercayaannya baik secara pribadi maupun bersama-sama di tempat umum maupun tertutup. Mengubah agama atau keyakinannya juga boleh. Tidak memeluk agama atau tidak percaya pada agama apapun itu boleh. Hak ini juga mencakup kebebasan berpikir dan kebebasan hati nurani yang menjadi fondasi dari kehidupan yang bermartabat dan toleran. Apa sih landasan konstitusionalnya atau hukum yang ada di Indonesia Dijelaskan pada Undang-Undang 1945 pasal 28E ayat yang 1 yang berbunyi, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Juga ada Undang-Undang 1945 pasal 28E ayat 2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Juga ada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Juga ada landasan internasionalnya. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM pasal 18 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, hati nurani, dan agama. Hak ini mencakup kebebasan untuk mengganti agama atau kepercayaannya dan kebebasan baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain dan di muka umum maupun secara pribadi untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam pengajaran, praktik dan ibadah dan pelaksanaannya. Yang keempat, ada pentingnya hak kebebasan beragama dan berpikir. Yang pertama, menjamin perlindungan atas martabat manusia dan otonomi pribadi dalam kehidupan spiritual, mendorong terciptanya masyarakat yang damai, inklusif dan toleran, terutama dalam masyarakat yang multikultural dan multiagama. Menjadi penangkal terhadap diskriminasi kebebasan berbasis agama, memberikan dasar untuk kerukunan antar umat beragama dan keadilan sosial. Temanya penerapan hak atas kebebasan beragama dan berpendapat di masyarakat. Yang pertama ada realitas sosial. Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman, baik agamanya, sukunya, budayanya maupun bahasanya. Kita hidup di tengah masyarakat multikultural dan multiagama, di mana setiap orang memiliki keyakinan dan cara hidup yang berbeda. Dalam masyarakat seperti ini, toleransi dan saling menghormati antar umat beragama itu sangat penting, karena tanpa sikap ini, keberagamaan bisa menjadi sumber konflik dan bukan sumber kekuatan. Lalu tantangan yang dihadapi itu, meski kebebasan beragama dan berpendapat sudah dijamin oleh konstitusi, kita masih menghadapi berbagai macam tantangan. Antara lain, yang pertama tantangan yang dihadapinya itu intoleransi berbasis agama. Seperti intoleransi berbasis agama itu tuh seperti pelarangan beribadah atau pengucilan terhadap kelompok tertentu. Lalu yang kedua, diskriminasi terhadap minoritas. Nah, diskriminasi ini baik di dalam sosial, politik, maupun ekonomi. Lalu yang ketiga, ujaran kebencian, terutama di media sosial yang bisa memecah belah masyarakat atas dasar keyakinan. Tantangan-tantangan ini dapat mengancam persatuan dan kedamaian sosial jika tidak ditangani dengan serius. Lalu yang ketiga, ada contoh praktik positif. Walaupun ada tantangan, banyak juga praktik baik di masyarakat. Yang pertama itu dialog antar umat beragama. Dialog ini tuh dapat memperkuat atau mempererat persaudaraan dan menghindari konflik.
Lalu yang kedua ada perayaan hari besar keagamaan. Yang perayaan ini tuh diakui oleh negara, menunjukkan bahwa setiap agama itu dihargai. Lalu ruang diskusi di media sosial yang digunakan secara sehat dan bijak untuk menyampaikan pendapat, bukan menyebar kebencian. Lalu praktik-praktik ini menunjukkan bahwa hidup damai dalam keberagaman itu sangat mungkin untuk dilakukan. Lalu yang keempat ada peran pendidikan dan keluarga. Pendidikan dan keluarga adalah fondasi utama dalam membentuk masyarakat yang toleran. Di sekolah, pendidikan karakter dan nilai-nilai Pancasila harus ditekankan. Kenapa? Agar siswa memahami pentingnya hidup berdampingan secara damai. Lalu di rumah itu orang tua berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai menghargai perbedaan sejak anak-anak masih kecil. Jika pendidikan dan keluarga berjalan dengan seimbang, maka generasi muda akan tumbuh menjadi pribadi yang terbuka, toleran, dan bijak dalam menyikapi perbedaan. Lalu hak atas kebebasan beragama dan berpendapat adalah bagian dari hak asasi manusia. Namun hak itu harus disertai dengan tanggung jawab sosial agar tidak melukai dan merugikan orang lain. Kebebasan menyatakan pikiran dan sikap, batas dan tanggung jawab. Yang pertama itu, apa itu kebebasan berpendapat? Kebebasan berpendapat adalah hak asasi setiap individu untuk menyampaikan gagasan, opini, atau keyakinan secara bebas, baik secara tulisan, simbolik, maupun melalui media digital dan sosial. Termaksud di dalamnya kebebasan pers, kebebasan akademik, serta ekspresi budaya dan seni. Hak ini dijamin oleh konstitusi dan instrumen hak asasi manusia sebagai pilar penting dalam kehidupan demokrasi. Yang kedua itu kebebasan yang bertanggung jawab. Meskipun bebas, kebebasan ini harus disertai dengan rasa tanggung jawab sosial dan moral, antara lain yang pertama, tidak menyebarkan hoaks atau informasi palsu. Yang kedua itu menghormati hak asasi dan martabat orang lain, termaksud hak atas privasi, nama baik, dan keamanan. Yang ketiga itu tidak menghasut kekerasan atau permusuhan, baik antara individu maupun antara kelompok. Yang ketiga itu perlindungan dan batas hukum. Kebebasan berpendapat di Indonesia dibatasi oleh hukum demi menjaga ketertiban dan keharmonisan antara lain. Yang pertama, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu UU ITE, mengatur konten yang disebarkan melalui media elektronik. Yang kedua itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu KUHP, melarang menyebarkan kebencian, pencemaran nama baik, dan penghinaan terhadap simbol negara. Yang ketiga itu peraturan lain terkait ketertiban umum dan keamanan nasional. Pembatasan ini bukan untuk membungkam kritik, tapi untuk mencegah penyalahgunaan kebebasan yang dapat merugikan orang lain atau memicu konflik sosial. Nah, yang terakhir itu gunakan hak kebebasan berpendapat untuk membangun peradaban, menyuarakan kebenaran, dan menyumbang pada perubahan positif. Yang kedua itu demokrasi yang sehat, membutuhkan masyarakat yang sadar hukum, kritis, dan saling menghargai perbedaan. Oke, pada kali ini kita bersama Bapak Yasir Rizky. Beliau adalah salah satu guru PKN yang ada di Pondok Pesantren Fathul Bari Indonesia. Kepada Bapak Yasir, saya ingin bertanya, bagaimana peran negara dalam melindungi minoritas agama dan kepercayaan dari tindakan diskriminatif atau intoleransi, baik secara hukum maupun sosial? Menurut Bapak itu bagaimana sih? Kalau menurut undang-undang itu pasal 28E dan juga 29 UUD 1945, negara wajib melindungi rakyatnya dari hak-hak yang memang harus dipenuhi sebagai manusia yang beragama. Itu secara negara. Kalau secara sosial, ya kita sebagai manusia, khususnya umat Islam, harus punya yang namanya ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu bukan berarti persaudaraan antar Islam, tapi ukhuwah Islamiyah itu persaudaraan yang Islamiyah. Jadi Islamiyahnya ini bentuk sifat, dimana ya kita sebagai umat Muslim khususnya harus bisa toleransi kepada sesama manusia, entah apapun itu agamanya.
Jadi ya sekali lagi sebagai manusia ya kita harus lebih inklusif lagi, terutama masalah toleransi dan intoleransi terhadap agama-agama yang ada di Indonesia khususnya. Jadi ya dari sosial media kita bisa ambil pelajaran, harus banyak bisa memfilter, menyaring mana yang sekiranya itu memprovokasi atau tidak. Ya kita harus lebih inklusif lagi, harus lebih spesial lagi dalam menyaring informasi-informasi khususnya yang memprovokasi ketidaktoleransian atau intoleransi. Jadi ya belakangan ini banyak buzzer-buzzer atau ya netizen yang memang hanya fokus di satu agama aja. Ya kita bisa bilang ya Indonesia ini dominannya agama Islam mayoritas. Sedangkan ya nggak cuma Islam doang yang ada di Indonesia. Indonesia kan republik. Dan juga sebagai panutan kita almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yang mana juga kita tahu Bapak pluralisme Indonesia, itu sangat mengedepankan yang namanya toleransi. Jadi ya sekali lagi masalah intoleransi di Indonesia ini harusnya bisa diatasi kalau misal kita bisa hidup bareng lebih enak. Nggak cuma yang sesama Muslim saja. Oke guys, jadi itu dia penjelasan dari Bapak Yasir Rizky. Terima kasih kepada Bapak Yasir Rizky kita ucapkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.